Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, mengajar di SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon dengan mengampu mata pelajaran matematika, dan hari ini akan mengajar matematika untuk kelas 10 dengan materi perpangkatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kurang semangat ya. Coba lebih semangat lagi jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Tapi karena sunnah kita itu yang ganjil-ganjil ya, makanya kita salamnya sekali lagi. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan ya, kita bisa selalu mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Kemudian bihi nasta'in wa amru dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semua yang ibu cintai dan yang ibu banggakan, tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini ya, di pertemuan pagi ini kita dapat melaksanakan tatap muka pembelajaran dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan hatinya siap, pikirannya siap, langkahnya siap ya, dan mudah-mudahan kesiapan kita ini bisa menjadikan mempermudah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Tak lupa pula anak-anakku semuanya, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ibu cintai anak-anakku semuanya, nah sebelum kita mulai ya, sebelum ibu mulai, ibu ingin bertanya dulu nih. How are you today? Oke, kelompok yang ini sebelah sini, how are you today? Oke, good. Semuanya coba ulangi lagi. How are you today? Oke, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan kondisi sehat. Coba kalau versi bahasa Arab nih, kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, jawabannya yang kenceng dong. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Who absent today? Siapa yang hari ini tidak berangkat? Banyak. Oke, ada beberapa yang nggak berangkat ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan barangkali yang nggak berangkat ini sedang sakit, disehatkan ya, atau misalkan sedang ada keperluan keluarga, mudah-mudahan dilancarkan. Baik anak-anakku semuanya, kita ada jargon dulu nih, biar tambah semangat. Kalau misalkan ibu bilang SMK Bina Insan Mandiri, kalian jawab hebat ya. Kalau misalkan ibu bilang teknik komputer dan jaringan, kalian jawab excellent. Ya, bisa dicoba dulu ya kita. SMK Bina Insan Mandiri hebat. Ulangi, SMK Bina Insan Mandiri hebat. Hebat apa bisa? Hebat. Nah, boleh ditambahin hebat bisa luar biasa. Udah mah hebat ya, harus bisa luar biasa. SMK Bina Insan Mandiri hebat, bisa luar biasa. Teknik komputer dan jaringan excellent. Ulang lagi. SMK Bina Insan Mandiri hebat, bisa luar biasa. Oke, teknik komputer dan jaringan excellent. Oke, bagus. Luar biasa ya kelas ini. Oke, anak-anakku semuanya bisa dilihat di depan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang eksponen, dan minggu kemarin sudah dibentuk juga kelompok ya, sehingga pada hari ini tidak akan dibentuk ulang pengkelompokan, sudah seperti ini.
Kemudian ini materi awal ya teman-teman yang bab pertama matematika yang mana kemarin sudah beberapa dibahas dan hari ini kita akan melanjutkan. Kemudian berikutnya, nah teman-teman, tujuan kita pembelajaran pada hari ini yang pertama itu menjelaskan bentuk umum bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Nah jadi hari ini anak-anakku semuanya targetnya ya setelah selesai belajar hari ini itu harus bisa menjelaskan kembali bentuk dari bilangan berpangkatan dan juga sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nanti akan disajikan soal-soal ya itu untuk mengecek di akhir apakah anak-anakku semuanya itu sudah paham. Selain bisa menjelaskan harus bisa menyelesaikan permasalahan secara individu ya bukan hanya kelompok. Itu. Kemudian selanjutnya, nah, sebelum lebih jauh kepada apa sih perpangkatan, apa sih eksponen, kita coba dalam keseharian kita ya. Dalam keseharian kita, kira-kira ini nih bakal bermanfaat untuk apa sih gitu? Materi eksponen ini atau misalkan yang berhubungan dengan teknik komputer dan jaringan. Kira-kira ini nih seperti apa sih wujudnya atau dengan keadaan yang ada di muka bumi ya, yang ada di dunia ini, kira-kira eksponen ini bisa digambarkan atau dicontohkan atau seperti apa sih? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kira-kira untuk apa gitu? Seperti pertambahan penduduk di Indonesia. Oke, bisa ya. Untuk pertambahan penduduk bisa. Kemudian ada lagi nggak? Kalian tahu virus? Barangkali pernah belajar tentang virus ya. Nah, virus itu teman-teman berkembang biak semakin banyaknya itu nanti sama seperti ini. Jadi ketika misalkan ada satu, nanti berapa waktu kemudian jadi ada dua, kemudian berapa kemudian lagi nanti berlipat-lipat gitu. Jadi hampir sama sebenarnya perkembangbiakan virus ini sama dengan materi hari ini ya. Nah tentunya materi hari ini juga akan sangat berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak misalkan sekarang teknik komputer dan jaringan ya. Nah itu kan ada tentang data ya. Nah tentang data ini otomatis ketika datanya misalkan contohnya 2 dipangkatkan 2 maka akan semakin lebih banyak ya. Jadi ketika kita punya misalkan memori ya, memori kita cukupnya segini, kemudian misalkan memori kita cukupnya hanya 100 giga. Nah kemudian kita mau buat video, nah satu video itu misalkan 20 giga gitu ya, kan kita hanya punya 100, berarti 20 pangkat berapa yang hasilnya itu nanti jadi 100. Nah makanya dalam satu memori itu hanya memuat berapa? Hanya memuat beberapa video ya, karena satu video itu adanya 20 giga sementara satu memori itu 100 giga ya. Jadi di situ kita sudah bisa menentukan, oh berarti saya nanti ketika ada contohnya kalian jadi penjaga ya. Jadi penjaga nih. Nah, kemudian kalian Mbak, tolong ini saya mau ngisi. Ini ada CD, saya mau ngisi dengan file misalkan skripsi gitu ya. Tolong dong minta diiniin kira-kira ini saya cukup enggak skripsi saya misalkan di situnya ada 100 giga, skripsi saya yang ini 30 giga, videonya sekian giga ini ya. Nah kalian kalau misalkan bisa berpangkatan itu enak, nanti kalian bisa langsung menjawab, oh iya ya berarti nanti Mbak hanya cukupnya sekian segini, hanya cukupnya segini, tugasnya hanya segini, nggak cukup, benar itu bisa ya. Nah itu bisa kalau kalian menguasai perpangkatan itu bisa menjawab secara otomatis dan sekaligus ya, atau di skup lebih besarnya itu pasti banyak ya itu. Nah tapi itu di kehidupan sehari-hari kita yang gampang ditemui. Kemudian selanjutnya anak-anakku semuanya, nah di sini itu ada tentang eksponen. Coba kita baca bareng-bareng. Jadi bilangan eksponen itu kira-kira apa? Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama berulang kali. Oke, nah di sini kan sudah ada ya contohnya. Nih kita umpamakan dengan huruf. Ketika ada A dipangkatkan N sama dengan, maka si A-nya itu akan dikalikan sejumlah yang dipangkatkan. Ya misalnya di sini ada menggunakan
ini menggunakan angka. Ada 2 pangkat 3. Nah, maka si 2-nya itu akan dikalikan sebanyak 3 kali ya. Nah, itu. Kemudian misalkan 10 pangkat 3 sama dengan berapa berarti? 10 pangkat 3 berarti dijabarin dulu. 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 dikali 10 gitu ya. Nah, misalkan lagi kalian jangan dulu ke hasil ininya, jangan dulu lihat ke hasil ini, tapi kalian utarakan dulu biar paham konsepnya ya. Nah, di situ udah jelas. Artinya A dikalikan dengan A sebanyak N faktor, sehingga jika dijabarkan bagian-bagian dari rumus itu yang pertama A pangkat N. A pangkat N, di mana A adalah bilangan real dan N bilangan asli. Kemudian A itu bilangan pokok atau basisnya, N itu besarnya pangkat. Nah, kalian nggak usah ngejawab hasilnya. Coba misalkan ada 3 pangkat 10 sama dengan 3 dikali 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Nah, jadi paham ya? Oke, masih belum menjawab semuanya. Contoh lagi, misalkan ada 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Oke, yang jawab masih 70% ya. Sekarang, contoh lagi, misalkan 7 pangkat 4 berarti 7 kali 7 dikali 7 dikali 7. Oke, nah sekali lagi masih ada yang diem ya, yang masih belum paham biar paham semua. Misalkan ada 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Oke, nah gitu ya. Konsepnya di situ dulu. Nanti semakin banyak. Nah, itu kalau konsepnya kita belum paham ya, perpangkatan, jangan sampai 2 pangkat 2 itu misalkan 2 kali 2 gitu ya. Mending itu mah bener ya. 2 pangkat 2 2 kali 2. Atau misalkan 3 pangkat 2 gitu ya. Jangan sampai 3 kali 2, tapi 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 ya, 4 pangkat 2 bukan 4 kali 2 tapi 4 kali 4 itu ya. Jadi konsep dari situnya dulu paham, baru nanti kalau sudah paham ke sifat-sifatnya dan ke soalnya enak. Oke anak-anakku semuanya, untuk ini sudah ya. Selanjutnya, nah di sini ibu ada sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat-sifat eksponen ini, ibu ambil yang 10 sifat. Ya, ibu akan membagi sifat-sifat eksponen ini untuk berdiskusi ke dalam 3 kelompok. Ya, yang pertama kelompok 1 sebelah sini itu nanti akan berdiskusi nomor 1, 2, 3. Ya, kemudian untuk kelompok 2 yang sebelah sana itu akan berdiskusi 4, 5, 6. Ya, dan yang kelompok sebelah sana itu akan berdiskusi 7, 8, 9, 10. Ya, jadi kita berdiskusi kira-kira kalau misalkan di sini ada sifat-sifat seperti ini bagaimana ya gitu. Nah, itu ya. Nah, kita akan berdiskusi kurang lebih sekitar 20 menit. Ya anak-anakku semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak paham, silakan bisa ditanyakan ke ibu ya. Nanti masing-masing kelompok setelah berdiskusi akan memberikan pemahaman penjabaran terhadap kelompok lain ya. Oke, pertama kita diskusi dulu, nanti akan dijabarkan. Kemudian setelah itu nanti baru kita akan pembuatan contoh-contoh dari sifat-sifat ini. Sebelah sini 1 sampai 3, sebelah sini 4 sampai 6, sebelah sini 7 sampai 10.
sambil berdiskusi, yang tidak paham boleh langsung nanya ke ibu ya. Jangan lupa menentukan siapa orang yang kira-kira akan mendisplay hasil dari diskusi kelompoknya. Dan sertakan contoh dari masing-masing sifat. Contohnya satu aja. Ini udah ada ya belum? Kita tinggal bilang aja. Oke, ini kelompok 1, kira-kira siapa yang akan mendisplay nanti? Kita masih dipikirin dulu. Oke, siap. Silakan ya, dibahas dulu. Kalau misalkan ada yang bingung, boleh ditanyakan ke ibu langsung. Sudah dicatat ya? Sudah dicatat? Udah didiskusiin ya? Dibahas bareng-bareng. Kemudian mana yang belum paham? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, yang sebelah sini nih, ibu contohin mana yang tulisannya agak besar. Ada yang pakai pensil nggak? Nah, nanti ini kan dari A per B ya, pangkat N. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan angka juga boleh ya, ini sama aja, nanti tinggal dikeluarin aja, berarti A pangkat N, B pangkat N gitu. Jadi misalkan contohnya dirubah menjadi angka ya, misalkan 2 pangkat 3, ini misalkan gini ya, 2 per 4 pangkat 3. Nah, nanti teman-teman diiniin aja, berarti 2 pangkat 3, kemudian yang ininya 4 pangkat 3. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan mau dilanjutin, berarti gimana? 2 pangkat 3 berapa? Berarti sama aja 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau mau dilanjutin, ini berarti berapa? Misalkan 4 kali 4 kali 4. Ya, berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2. Nah, kalau yang ini 4 kali 4. Nah, 16 kali 4. Berapa? Nanti di sini ditulis jawabannya. Ini contoh kalau sudah pakai angka ya. Nah, untuk nyari contoh soalnya cari yang mudah. Ini boleh teman-teman menggunakan handphonenya untuk sambil membantu ya. Yang penting ininya paham dulu. Ini ke sini nanti contohnya seperti apa. Sekaligus tentukan siapa yang akan mendisplaynya ya. Ibu, kalau boleh. itu gimana Ibu? Nah, kalau ini tuh maksudnya 0 pangkat N. Nah, si N-nya itu nggak boleh kurang dari 0, nggak boleh. Jadi harus lebih dari 0. Berarti kan 1 ya. Nah, jawabannya kalau misalkan 0 pangkat 1 berarti jawabannya 0. Kalau 0 pangkat 10 jawabannya 0. Kenapa? Karena setiap 0 dipangkatkan N sama dengan 0. Berapapun N-nya, yang penting lebih dari 0, maka hasilnya 0. Itu ya. Nah, kemudian yang ini A pangkat 0 sama dengan 1 dikali A. Bener nggak? Ya. 1 sama dengan 1. Nah, ini tuh nggak lanjut ya. Jadi setiap angka berapapun ya, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau dipangkatkan 0 maka sama dengan 1 ya. Kemudian yang ini, kalau misalkan nanti nemuin ya, ini misalkan N dalam kurung N akar A pangkat M. Nah, nanti caranya jadi AM pangkat N. Jadi misalkan ada angka seperti ini. Misalkan di sini 2, kemudian ininya 3, ininya 3. Nah, nanti kalian merubah dulu tuh dari yang seperti ini tuh, rubah dulu. Berarti kan A-nya berapa? 3. Oh iya. A-nya 3, M-nya berapa? 3 per
berapa? 2. Nah, nanti dibuat kayak gini dulu contohnya. Ya, baru kalau udah ada penggabungan soal-soal sama yang lain yang lebih kompleks, lebih sulit, nah nanti baru ada pemecahannya boleh. Kan udah 3/3/2. Nah, nanti kalian boleh lihat lagi tuh. Ada nggak sih kalau misalkan yang kayak gitu 3 atasnya dipangkatin lagi? Nah, nanti boleh pakai cara-cara yang lain lagi. Tapi minimal paham, bisa menjelaskan ke temennya ya, yang sifat-sifat ini gitu. Begitupun ini sama. Ini hanya perubahan saja ya. Jadi 1/an strip atau ini dikurangi m ya, dikurangi m ya. Ini nanti nulisnya lebih jelas lagi ya, teh diperbaiki. Nah, nanti ini kalaupun angka tuh sama aja gitu. Ya, konsepnya ngikutin sifat ini. Nah, sekarang teman-teman nanti kalau misalkan udah paham yang ininya, boleh dibantu nyari contohnya di HP juga boleh, nggak apa-apa pakai bantuan HP. Cari contoh-contohnya. Sebenarnya ini mudah ya kalau misalkan contohnya cuma satu-satu. Ya, nanti harus ada yang ngejelasin. Siapa kira-kira yang akan menjelaskan? Oh iya. 1 orang. Ya boleh berdua ke depannya. Tapi tetap kan satu yang jelasin. Atau misalkan Bu mau 1 orang 1, saya nomor 7, saya nomor 8, saya nomor 9, saya nomor 10 boleh. Iya. Langsung 3 orang. Boleh. Langsung maju aja. Nanti tinggal diinin aja ya. Kita nomor 3 tuh masih bingung. Di sini kan ada A dikali B pangkat N. Nah, nanti kan A pangkat N dikali B pangkat N. Berarti itu tuh sama contohnya kayak Ini apa yang ini? Ini kan? yang ini kan, Bu? Iya. Yang ini dulu, diginiin dulu. Iya, diginiin dulu. Nanti kayak gini saja. Kayak gini berarti balik ke sifat yang pertama. Iya, betul. Kalau yang nomor 2 bakalan kayak gini tadi. Berarti yang dikalikan hanya perpangkatan saja. Iya. Alhamdulillah. Kan? Oke. Silakan, jangan sampai teman kelompoknya ada yang nggak paham ya. Nanti setelah ini kita akan display, kemudian kalau ada yang belum paham nanti kita akan upload ini anggota. Ya jadi bisa jadi anggota ini jadi di sini ngejelasin, ini jadi di sini gitu. Nanti akan rolling. Tapi sebelum itu di display dulu di depan. Oke, udah siap belum? Sudah ready belum ini? Belum. Ya, silakan. Waktunya sebentar lagi ya, teman-teman. Ya, Ini kan perpangkatannya kan kalau yang ini nah, kalau yang ini kan sama. Kalau beda gimana? apanya yang beda? Angka depannya. Pangkatnya. Maksudnya yang kalau misalkan contohnya misalkan pangkatnya ini kan udah di kayak giniin. Ya. Kalau ini kan udah pasti akan mengikuti pangkatnya N. Ya. Ini mah udah pasti. Tapi kalau beda gimana? Nah, seandainya pangkatnya beda, itu berarti kan ke sini. Ngikutin ini berarti. Berikutnya ngikutin yang sifat. Jadi nanti penyelesaiannya tuh ketika ada yang seperti ini diselesaikan sama yang sifat yang lain itu bisa. Gitu. Tapi minimal kalian sampai sini dulu aja nih. Sampai sini dulu aja baru kalau udah paham sampai situ nanti baru naik level lagi. Ya, nanti boleh naik level lagi udah paham ininya satu-satu. Ini dipakai nggak? Ada yang kertas nggak terpakai? Selembar. Enggak, cuma buat ini aja.
Gimana? Ada yang ini? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Boleh, sini. Yang nomor 5. Nah, kalau yang nomor 5, kalau misalkan menemukan angka yang pangkatnya itu negatif, nah syaratnya itu harus dibuat 1/A pangkat N dulu. Ini syarat, jadi harus diikutin ya. Jadi ketika misalkan menemukan 2 pangkat -3, maka syaratnya harus di 1. Kalau pengen positif pangkatnya, itu harus di 1/2 pangkat 3, harus kayak gituin ya. Baru 2 pangkat 3-nya bisa diselesaikan, tidak boleh kalau mau diselesaikan boleh 2 pangkat 3 berarti berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti 1/8 ya. Nah 1/8 itu kan kalau misalkan disederhanakan sama aja dengan 2 pangkat 3 gitu kan. Nah itu sebenarnya sama aja itu ya, sampai situ. Nanti kalau misalkan dicampur-campur sama soal yang lain, sama sifat yang lain, nanti akan lebih kompleks lagi, lebih banyak. Tapi minimal bisa ngejelasin yang ini dulu aja. Contohnya udah dapat? Udah dapat contohnya? Oke, karena waktunya sudah ini ya anak-anak, harus siap-siap untuk display dulu. Silakan tentukan orang-orangnya. Oke, ada yang sudah siap? Kelompok 1, 2, 3 atau mau berurutan? Kelompok 1 dulu. Dah. Oke, silakan kelompok 1. Boleh maju ke depan, tapi nggak semua ya. Silakan diwakilkan oleh siapa-siapa aja. 3 aja. Boleh. Silakan ke depan ya. Videonya. Attention ya anak-anak ya. Boleh maju dulu, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh pakai ini. Yang Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat eksponen nomor 1 sampai nomor 3. Dan memberikan juga contohnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 1 dulu. yang menjelaskan boleh ini ya, biar jelas. Oke, jadi teman-teman mohon perhatiannya. Di sini kan ada A pangkat M dikali A pangkat N. Terus sama dengan A pangkat M ditambah A pangkat N. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan angka. Jadi di sini kan rumusnya bilangan yang di depan ini sama. Kita tentukan dengan angka, semisal angka 4, di sini ada 4 pangkat 2 sama 4 pangkat 3, jadi bilangan 4-nya sini sudah sama, langsung dijadi satukan, jadi 4 pangkat 2 ditambah 3. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Fitri.
Ini enggak ada M. Iya. Gak ada. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2 dalam A pangkat M dalam kurung tutup kurung pangkat N sama dengan A M kali N. Contohnya 4 pangkat 2 3 kan tutup kurung pangkat 3. Jadi sama dengan 4 pangkat 2 kali 3. Jadi ini yang dikalikan hanya perpangkatannya saja. Paham kan? Oke, yang nomor 3. Tulis yang kalinya diganti titik aja. Ya. Sarwa baik padahal mah. Oke, aku di sini akan menjelaskan sifat eksponen yang ketiga, yaitu A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi contohnya tuh 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi kalau ada bilangan biasa dikali dengan bilangan berpangkat, kita harus pangkatin dulu dua-duanya. Pangkatin dulu dua-duanya, baru kita jumlahkan, kita hitung satu-satu. Oke. Sampai sini. Mudah-mudahan paham ya. Nah, tadi karena masih ada waktu nih, jadi boleh barangkali ada yang bingung-bingung. Ya, atau misalkan ini. Ibu nambahin sedikit ya teman-teman. Pertama, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan. Silakan duduk dan beri tepuk tangan dulu. Baik. Ibu nambahin ya teman-teman. Di sini kalian ya, ini bisa dilanjutkan lagi. Jadi kalau misalkan mau dilanjutkan nanti bisa diterusin ya. Kemudian yang ini juga sama. Kalau misalkan teman-teman mau dilanjutin itu juga sama bisa. Yang ini juga sama, tinggal dilanjutin aja ya sampai dengan mencapai hasilnya itu berapa. Itu ya. Nah, sekarang teman-teman semuanya untuk mengefektifkan waktu silakan kelompok berikutnya. Maju ke depan. Let's go.
Siap-siap ya, nanti setelah display ini ada 5 soal yang harus teman-teman kerjakan. Waktunya hanya 5 menit mengerjakan 5 soal. Ini namanya. Di sini kan ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, di sini ada jawabannya 2 per 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Oke, jadi misalkan teman-teman menemukan soal yang kayak gini, maka kalian harus ingat ke sifat yang keempat ya, dikeluarin, dipangkatin masing-masing. Jadi 2 pangkat 3, 4 pangkat 3. Sampai situ dulu aja. Ya. Tuh. Oke, selanjutnya Teh. Jadi di sini ada A pangkat min N sama dengan, kalau ini N-nya mau dipositifkan, jadi dilanjutkannya 1 per A pangkat N. Di sini contohnya 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat min 2. Pangkat 2 ya. Jadi kalau misalkan menemukan angka ada negatif pangkatnya negatif, kalian kalau pengen jadi positif itu syaratnya harus dibuat kayak gini sifatnya. 1 per ya. Jadi harus 1 per, maka dia baru jadi positif ya. Oke, berikutnya yang sifat ke-6. Di sini saya menjelaskan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Contohnya 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 7 dikurang 3. Ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sedikit Ibu menambahkan kembali pembahasan dari kelompok 2 ini.
Jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi soal yang modelan seperti ini, teman-teman hanya perlu melihat sifatnya. Kira-kira mana yang cocok, ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Oke. Selanjutnya ya, kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Sambil kelompok terakhir display, semuanya siap-siap untuk mengerjakan 5 soal. Masing-masing individu untuk menguji pemahaman dari kegiatan hari ini. Sampai dengan selesai. Berarti baru 40 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang A pangkat M per A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N diambil A pangkat M. Hasilnya 2 pangkat 2 per 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2 dikurangi pangkat 2. Oke, coba kita cek dulu ya teman-teman. Syaratnya nih, ingat. Sifat ini itu syaratnya itu A bukan A B. Berarti si soalnya ini kalau misalkan 4 itu tidak bisa berlaku, maka harus disamakan dulu menjadi 2. Makanya nanti 2 pangkat 2 kali 2 ya. Sebentar. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan ini dan ininya itu berbeda, maka si depannya itu harus disamakan dulu. Berarti 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 kali 2. Nah, coba teman-teman cari. Ada nggak yang kali, yang pangkatnya kali kira-kira gimana? Ada nggak? Nah, ini ya. Ini sama. Ini jadinya kayak gini. Hanya tinggal dikalikan pangkatnya kan? Kalau misalnya kayak gini berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Baru bisa seperti ini kan? Ya, berarti berapa hasilnya? 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 4. Kalau mau diselesaikan berarti 1 per 2 pangkat min 2. Ya, kayak gitu ya. Jadi catatan, nanti kalau misalkan teman-teman itu menemukan soal harus jeli, itu kira-kira pakai sifat yang mana? Contohnya, misalkan ini, yang sifat ketiga A kali B pangkat N. Kalau seandainya itu 2 kali 2 pangkat N, berarti itu nggak bisa pakai sifat yang itu, ya. Maka harus diganti dengan sifat yang lain. Syaratnya itu A kali B, berarti A yang harus beda, B-nya harus beda. Berbeda dengan yang poin nomor 1. Kalau poin nomor 1 itu kan A dengan A, berarti depannya sama. Bu, kalau beda gimana? Berarti dibedain lagi. Ya, caranya harus dibedain lagi atau harus disamakan kayak gini.
Ya, kalau misalkan nemuin soal yang depannya beda, tapi pengen pakai cara yang nomor 1 ya, berarti disamain dulu. Nanti selesaikan dulu pangkatnya, baru pakai yang sifat nomor 1. Tuh, berikutnya nih, sifat ke-8. Boleh nggak usah ditulis lagi ininya ya, rumusnya, langsung aja ke contohnya. Dengan jelasinnya di sana boleh. Saya di sini akan menjelaskan 2, 3 pangkat 3 sama dengan 3 per 2. Pangkat 3 pangkat 3 per 2. Tiga pangkat Benar. 3 Pangkat 3 per 2. 3 pangkat 3 per 2. 3 pangkat 3 per 2. Oke, coba kita cek ya. Nomor 8 itu A, N, dan M harus beda ya. Biar bisa diselesaikan pakai sifat yang ke-8. Di sini beda ya teman-teman, M sama N ya. Berarti bisa menggunakan contohnya cocok dengan sifat nomor 8. Selanjutnya nomor 9. 10. Di sini ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau A-nya itu 2, dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kan pangkat berapapun dikali dengan 0 adalah 1. Dan nomor 10, 0 pangkat N. 0 dipangkatkan dengan angka berapapun hasilnya tetap 0. Contohnya adalah misalkan 5 contohnya 0 dipangkat dengan 5 hasilnya adalah 0. Ya, dengan syarat N-nya itu harus lebih dari 0. Iya. Berarti 1 sampai sekian. Kalau dipangkatkan selama depannya itu 0, maka hasilnya itu 0. Kalau yang atas syaratnya itu tidak boleh 0. Jadi berapapun angkanya dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. 500, 490 ditambahkan 0 hasilnya 1. Selama itu tidak sama dengan 0 pangkatnya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3 berkecukupan. Silakan duduk kembali ya. Oke, sampai sini. Ibu ingin nge-review ulang ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk sifat-sifat eksponen yang mana di sini Ibu hanya memperjelas kehati-hatian kita ketika menemukan soal ya. Sifat yang pertama, kalau misalkan soalnya yang depannya ini angkanya berbeda, maka jangan menggunakan sifat yang pertama. Kalau misalkan mau menggunakan sifat yang pertama dan setelah melihat soal ini sepertinya bisa pakai yang sifat pertama, maka teman-teman harus membuat sama dulu ya. Misalkan ada 2 pangkat 2 sama 4 pangkat 2 misalkan. Janganlah. 2 pangkat 3 misalkan. Kemudian ininya 4 pangkat 4 misalkan. Nah, berarti kan beda depannya ya. Teman-teman, kita kalau mau menggunakan yang pertama, maka yang 4 pangkat 4-nya itu diubah dulu. Berarti kira-kira berapa? Bisa 2 pangkat 2 ditambah 4 ya. Nah, nanti berarti berapa, Bu? Berarti nanti dapatnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 plus 4. 2 pangkat 2
dikali 2 pangkat berapa berarti ini? 6. Baru sama deh. Tuh. Ya, 2 pangkat 2 tambah 6. Berarti 6 tambah 2, 8. Berarti 2 pangkat 8 itu tinggal 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 8 kali ya. Maka hasilnya berapa? Nah itu. Ya, kalau pengen menggunakan sifat yang pertama. Jangan sampai kalian juga terkecoh kalau menemukan yang sifat kedua atasnya itu sama gitu. Di situ tuh syaratnya harus beda ya. Jadi kalau misalkan menemukan yang sama, kalian cari kira-kira saya bisa pakai sifat yang mana ya gitu. Kemudian yang ketiga juga sama, A sama B-nya itu harus beda. Ini kebalikan ya. A sama B-nya itu harus beda. Jadi kalau misalkan yang sama, berarti teman-teman nggak bisa langsung menggunakan sifat yang nomor 3. Itu ya. Jadi harus jeli terhadap ininya nih. Ya, harus jeli untuk menyelesaikan soalnya. Nanti kayak tadi, kan itu beda, tapi kok diselesaikannya sama sifat yang itu, gitu ya. Oke, ini untuk sifat-sifat eksponen. Selanjutnya teman-teman, ada soal yang mana soal ini menguji pemahaman teman-teman per orang. Jadi dikerjakannya harus masing-masing orang ya. Nah nanti kalau misalkan Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan soal ini ya. Kalau ada yang sudah selesai duluan, itu boleh acungkan tangan, kemudian boleh menjelaskan di depan hasil jawabannya. Ya. Oke. Ibu kasih waktu kurang lebih sekitar 20 menitan, tapi kalau ada yang udah selesai, Bu, saya udah selesai, misalkan baru 5 menit. Nomor 1, Bu, saya baru 10 menit udah selesai, misalkan nomor 2, Bu, saya udah selesai nomor sekian, itu boleh maju, ya. Nah, nanti yang 5 ini kita cek bareng-bareng. Oke, silakan. Ini ada 5 soal. Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Yang mana soal pertama sederhanakan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Yang keduanya hitung 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2. Yang ketiganya sederhanakan 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2. Tentukan nilai dari 4 pangkat min 2. Kalau sederhanakan itu nggak harus sampai hasil ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan hitung itu harus sampai ada hasilnya. Kemudian tentukan nilai dari, nah itu harus sampai ada hasilnya. Contoh penggunaan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa membuka catatan yang tadi ya, atau misalkan teman-teman juga bisa dibantu oleh gadget teman-teman ya. Barangkali mau mencari contoh-contohnya itu apa. Jadi biar memperkaya wawasan kita bersama di sini. Oh, ternyata contohnya itu banyak ya gitu. Kan masing-masing orang pasti beda. Oke, silakan ditulis dulu. Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit. Jika ada yang sudah selesai boleh angkat tangan dan boleh di depan untuk mendisplay jawabannya. Dari 1 sampai 2. Jadi yang nomor 3 dibagi akan diikat. Nomor 3 dibagi akan diikat. Per. Per itu sama bagi itu sama ya Teh ya.
Nanti tinggal dilihat aja ini kira-kira peluangnya bisa diselesaikan oleh sifat yang mana. Sudah selesai nulis soalnya? Oke, silakan dimulai untuk menjawab ya. Sudah? Gimana? Sudah dijawab? Belum. 15 menit ya. Usahain jawab semua pertanyaan dulu. Sudah, Bu. Nomor 5 sudah? Sudah. Oke, sabar ya nunggu temennya. Oke, nomor 1 sudah beres? Sudah? Nomor 1 sudah beres? Belum. Kamu itu kalau misalnya pangkatan beda lihat ya, bilang ini beda enggak? Udah? Nomor berapa yang udah? Nomor 1. Waktunya hanya 15 menit maksimal ya. Sudah berkurang dari tadi.
Gimana? Sudah jawab nomor berapa aja, Teh? Enggak deh. Perasaan 5 pangkat 6 sama 5 pangkat 2 bukan 6 pangkat 2. Ini dulu kan. Wah, dilihat dulu lah ya. Kamu sebenarnya nganggur banget ya. Ini lagi dipakai. Ya udah ya. Gimana? Sudah belum? Sekarang masih uji pemahaman ya, jadi masih bisa lihat sifatnya. Nanti kalau misalkan di ujian itu nggak boleh lihat ya. Jadi ketika menghadapi soal, teman-teman nanti harus sudah hafal sifat-sifatnya masing-masing. Oke, waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Tujuh menit lagi teman-teman. Ya ini tuh rumusnya. Bisa dilihat kalau misalnya. Nanti yang mau menjawab silakan. Ini nomor berapa aja? Nomor 1. Ke nomor 2. Ada yang mau nomor 3? Ada yang mau menjawab nomor 3? Ada yang mau menjawab nomor 4? Nanti kalau ibu bilang sudah habis waktunya, bukunya ditukar dengan temannya. Oke, 3 menit lagi ya. Yang mau jawab nomor 3 ada? Baru nomor 1, nomor 2, nomor 3 belum.
Nomor 3 sama nomor 4 belum ada yang ini ya, ada yang mesen ya. Ada yang mau jawab nomor 4 atau nomor 3 ini? Nomor 4. Nomor 3 ada? Nomor 3? Ada yang mau jawab nomor 3? Kelompok ini ada yang mau jawab nomor 3? 1, 2. Kalau nomor 5 nanti dibacain ini ya, masing-masing. Udah selesai jawabnya? Belum. Satu lagi. Oke, nomor 1 sudah ada yang mau jawab, nomor 2 sudah, nomor 4, nomor 3. Nomor 3 ada yang siap untuk menjawab nomor 3? Gak apa-apa, belajar harus pede. Ya. Kan kita koreksi bareng-bareng. Biar tahu sudah paham belum. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Ada yang mau nomor 3? Nomor 3 siapa yang mau maju? Ayo, ada yang nomor 3? Gak apa-apa. Kan nanti kalau benar tinggal benar, kalau salah nanti boleh dikoreksi bareng-bareng. Oke, waktunya sudah mau habis ya. Oke, silakan ditukar dengan temannya. Ditukar. Jangan sampai memegang yang milik sendiri.
Ditukar dengan temannya. Iya, ditukar dulu. Biar yang ngoreksinya temennya. Sudah? Sudah? Oke, silakan. Yang mau mengerjakan nomor 1. Kalau misalkan jawabannya betul, di checklist. Kalau jawabannya salah, disilang. Jadi omong aja Bu, nggak usah ditulis di depan. Boleh. Nomor 1. Nomor 1, saya jelasin ya. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 4 ditambah 2. Ditambah 2. Ditambah pangkat 2 maksudnya. Kayak bingung nggak? Perlu ditulis nggak? Nah, ada yang perlu ditulis teh, berarti harus ditulis. Ya. Spidolnya lumayan ini sudah ini ya. Coba masih bisa nggak? Bisa, cuman nggak bakal ini banget. Boleh, nggak apa-apa lah. Padu ininya aja, nggak usah sama soalnya, hasilnya aja. Soal yang pertama itu tadi ya, sederhanakan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Ada yang salah nulis soal? Nggak ada, betul semua ya soalnya ya. Berarti tinggal jawabannya aja, sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2. Jawabannya. Kalau Bu, saya dilanjutin. 4 tambah 2-nya sudah dijumlah jadi 6. 3 pangkat 6 boleh sampai situ. Berarti betul ya. Bu, saya sudah dijumlahin lagi jadi 3 pangkat 6, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 6 kali. Itu juga boleh. Sampai Bu, saya sampai ada hasilnya. Kebalik nggak apa-apa. 2 tambah 4. Harusnya mah nggak boleh ya. Tapi ini hasilnya berapa? 2 pangkat 8. Harusnya kan bukan 8 sayang, harusnya kan 6 ya. Berarti salah ya. Oke, udah dikoreksi? Yang nomor 2, sulis. Boleh. Hitung 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan Nomor 2 setelah 2 pangkat 3 dipangkat lagi 2. Jadi kita pakai sifat eksponen yang nomor 2 yang tadi. Tulis hasilnya aja Kak. Tulis hasilnya saja. Ya. Hasilnya tuh 2 pangkat 6 sama dengan 60. Enggak Kak, ini 2 pangkat 3 dikali 2 dulu. Hah? Iya Kak. Ini 2 pangkat 3 dikali 2 terus sama dengan 2 pangkat 6 begitu Kak. Ya kayak 2 langsung hasilnya aja boleh ya. hasilnya 64. Ya, Oke, kalau yang sampai dengan hasilnya boleh ya. Yang betul di checklist, yang salah disilang. Selanjutnya soal nomor 3, siapa yang mau mengerjakan? Iya Nak. Ayo yang sudah menjawab. 5 pangkat 6 itu per sama bagi itu sama aja ya. Mau per mau bagi itu sama-sama dibagi ya. Tinggal teman-teman mau menyelesaikannya pakai yang sifat mana. Oke, ada yang mau ngerjain? Nomor 3, nanti nomor 4-nya udah ada yang pesan. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Let's go. Ayo, ada yang mau mengerjakan? Kan udah
selesai ininya, udah selesai jawabnya. Oh iya, sedikit ya teman-teman. Dari 10 sifat ini ada yang tertinggal. Yang A pangkat N dibagi A pangkat N. Coba ada nggak? Oh ya, sama aja, ini sama. Cuma nanti penyelesaiannya gini. Nih, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ada satu sifat yang tertinggal, itu A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan AM dikurangi N. Ya, itu tertinggal. Barangkali ada yang nomor 3 diselesaikannya pakai yang itu ya. Nah, itu boleh, pakai yang itu boleh. Ayo, ada yang mau maju? Ada yang mau maju nomor 3? Kelompok ini ada yang mau maju? Nomor 3? Ayo, berapa jawabannya nomor 3? Dibacain aja jawabannya. Sok, boleh dibacain aja. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4. Hasilnya berarti berapa? 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, yang jawabannya betul boleh disilang. Jangan malu-malu ya. Hah? 5 pangkat 4. Hasilnya berapa tadi teh? 625. Jadi gak boleh malu-malu, harus percaya diri ya. Kalau misalkan salah itu nggak apa-apa. Oke, sekarang nomor 4 teh. Hasilnya 1/16, betul? Oke, yang betul silakan di checklist, yang salah disilang. Ya, sekarang coba yang betul 1 angkat tangan. Yang betul 2 angkat tangan. Yang betul 3 angkat tangan. Yang betul 4 belum ya, nomor yang terakhirnya nanti selesai terakhir. Yang betul 4-nya betul? Ada, alhamdulillah ya. Oke, banyak. Nah, sekarang yang terakhir. Coba Ibu pengen minta, nanti Ibu koreksi satu-satu ya, dikumpulin. Ibu pengen minta dibacain. Teh, nomor 5 jawabannya apa teh? Eksponen digunakan untuk menghitung pertumbuhan bakteri bunga majemuk dalam investasi dan skala Richter untuk gempa bumi. Oke, ada jawabannya yang beda? Boleh dibacain. Penyimpanan data. Boleh biar kedengeran suaranya. Bacanya di baik apa itu? Jawaban nomor 5. Penyimpanan data dalam apa ini bacanya? Berarti pertambahnya penduduk dan perhitungan volume kubus. Oke. Ada yang berbeda lagi? Teh, jawaban nomor 5 teh. Beda nggak? Dibacain. Jika kamu Dipegang aja. Jika kamu memiliki uang 1 juta dengan bunga 5% per tahun, maka setelah 5 tahun uangmu akan menjadi 1.276.281 ya. Oke, ada yang beda jawabannya?
Beda, boleh dibacain teh? Jika populasi bakteri tumbuh 2 kali lipat setiap jam, maka setelah 5 jam populasi bakteri akan menjadi 32 kali dari awal menggunakan eksponen 2⁵. Oke, sip. Kelompok sebelah sini, jawaban nomor 5 ada yang beda? Boleh dibacain? Untuk menghitung bunga tabungan di bank. Oke, ada lagi yang beda? Tidak ada ini. Cukup? Nah, sekarang kalian kasih nilai ya, di hasil jawaban temannya dikasih nilai. Kalau salah satu berarti kalian kasih 90. Kalau salah 2 berarti 80, salah 3 70, salah 4 40, salah semua 50. Nomor 5-nya semua. Ya, nomor 5-nya betul. Betul semua 100. Betul 2 berarti 70. Oke, kalau sudah dikembaliin lagi ke temennya. Dikembaliin lagi ke temennya. Sudah? Nanti akan Ibu masukkan ke dalam penilaian masing-masing ya. Nanti bukunya setelah Ibu bubarkan, nanti dikumpulkan. Nanti kita catat masing-masing orang dapatnya hari ini nilainya ya. Nilai kognitifnya berapa, nilai afektifnya berapa, dan nilai psikomotoriknya itu berapa. Nanti Ibu masukkan ke dalam arsip penilaian. Oke, kalau sudah dikembalikan semua kepada teman-temannya, nah sedikit ya anak-anakku semuanya, di sini kita sudah mempelajari materi ini dengan tadi ya, ada kurang lebih 10 sampai dengan 11 sifat eksponen ya, yang mana sudah dibahas oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang terakhir teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup paham semua ya? Paham. Nah, setelah ini kita coba refleksi sedikit ya. Kira-kira yang teman-teman dapatkan ini pada hari ini apa nih? Pembelajaran dari materi eksponen, tapi kira-kira bisa untuk sehari-hari gitu. Kalau dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman misalkan ya. Nah, kira-kira itu apa yang teman-teman dapatkan hari ini? Ada yang mau mengungkapkan ini nggak, refleksi hari ini? Bu, hari ini misalkan saya belajar ini, mendapatkan nilai-nilai ini gitu kan. Silakan, ada yang mau ngasih pendapat? Seronok, Bu. Gimana? Seronok. Apa seronok? Senang. Hah? Senang. Senang. Oke, selain senang, apa lagi? Ya, nilai-nilai dari sifat-sifat eksponen ini itu kan memiliki prinsip-prinsip utama ya. Untuk kita dari pembelajaran hari ini ya teman-teman, kita bisa merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap momen, setiap waktu, setiap tempat itu memiliki apa? Memiliki aturan, memiliki prinsip, memiliki apa? Tata norma ya, yang mana itu tidak boleh dilanggar. Nah, dari prinsip ini, sifat-sifat eksponen, kita bisa merefleksikan ya bahwa oh iya ya, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak bisa loh asal main tabrak gitu ya. Ketika ada permasalahan gitu ya, asal main ambil keputusan. Ternyata semuanya itu ada aturan-aturannya. Contohnya di sekolah kita misalkan ya. Coba sekolah kita ada yang mau menyebutkan aturannya nggak? Kerudung harus dimasukkan. Oke. Siapa lagi? Kerudung harus dimasukkan atau ininya terlihat. Yang kedua, atribut lengkap. Apalagi? Kuku pendek. Kuku pendek ya. Kemudian apa lagi? Sepatu hitam. Sepatu harus berwarna hitam ya. Ada apa lagi? Make up, dilarang menggunakan make up ya yang mencolok ya. Apalagi?
Apalagi kira-kira? Tidak boleh datang terlambat ya, harus jam 6.30. Kemudian harus membawa alat sholat sendiri. Apalagi? Hafal Iqra 5. Kerudungnya harus segi 4. Terus apa lagi? Hafal Iqra 5. Hafal Iqra. Oke, harus bisa menghafal Iqrar Bima ya. Kemudian apa lagi kira-kira aturannya? Ya, harus mempraktekkan 5S ya. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, itu merupakan sama aja sifat-sifat, ciri-ciri, prinsip-prinsip, aturan-aturan yang ada di SMK kita. Ini refleksi buat kita bahwa dari pelajaran eksponen ini ya, semuanya itu ada rambu-rambunya, ada aturannya yang tidak bisa asal nabrak ya. Seperti halnya sehari-hari ya, kita kan ada rambu-rambu tuh kalau mau berangkat sekolah, ada rambu hijau, rambu biru, rambu orange ya. Nah, itu pun harus ditepati, jangan sampai mentang-mentang masih orange gitu ya, udah aja gitu ya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Itu refleksi kita pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang keduanya apa? Tadi aturan-aturan. Yang keduanya itu teman-teman refleksi kita. Kalau misalkan menghadapi permasalahan itu harus diselesaikan secara sistematik. Sistematik gimana? Di matematika itu kalau mau ngerjain masalah ada apa coba? Diketahui ya, ditanyakan, baru dijawab. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, jangan sampai ketika ada masalah itu belum juga diketahui, main ikut campur gitu ya. Nah, belum juga ditanyakan, cuman tahu sih itu ada masalahnya, ini main ikut campur, nggak dikonfirmasi ulang ya. Misalkan bener nggak sih ini saya dapat informasi, diketahui ini, tahu ini, bener nggak sih? Nah, jangan sampai belum juga dibilang bener ternyata udah nyebar-nyebarin misalkan, atau udah ikut campur ya. Nah, itu pembelajaran kita dari hari ini yang mana matematika itu diselesaikan secara sistematik, refleksi kita dan harus diterapkan dalam sehari-hari itu ya. Nah, kemudian terakhir sebelum Ibu tutup juga teman-teman semuanya pengen ngecek semangatnya dulu, dan mudah-mudahan teman-teman nanti minggu depan ya jangan sampai tidak belajar di rumah ya. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman hanya belajar di sini itu nanti nggak bisa cepet paham. Ya, tapi kalau belajarnya di rumah dulu, nah itu nanti pas datang ke sini itu udah paham ya. Nah, kita cek dulu jargonnya. SMK Bina Insan Mandiri hebat, bisa, luar biasa. Teknik komputer dan jaringan sekarang kita pakai gerakan. Jadi kalau misalkan gerakannya itu kan ada hebat, bisa, apa tadi satu lagi? Nah, tangannya boleh di kepal. Hebat, bisa, luar biasanya boleh kayak gini. Ya, yang terakhir excellent. Excellentnya itu gini. Ya, excellent. Oke, tangannya boleh dipakai ya, biar semangat nih buat pelajaran berikutnya juga nih. SMK Bina Insan Mandiri hebat, bisa, luar biasa. Teknik komputer dan jaringan excellent. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, itu refleksi dari Ibu pada hari ini dan pembelajaran hari ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup membaca doa pada hari ini secara nyaring bersama-sama. Silakan, boleh dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, masih ada yang nggak ikut? Masih ada yang belum ikut ya? Jadi diulangi lagi sekali lagi doa bareng-bareng. Tuh, 2, 3. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
atubu ilaihi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sekali lagi jangan lupa belajar di rumah ya. Kemudian sampaikan kepada orang tuanya ya, mohon doanya agar dipermudah ketika datang ke sekolah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua.